Pakoy. No, 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 no. Pakoy. Pakoy. Halo semuanya, kembali lagi dengan akan kuhadapi semuanya, tapi nangis dulu dong. Oke, setelah perkuliahan yang tak kunjung usai ini, kini para warga hukum pasar modal syariah kelas D khususnya ya kan, harus siap sedia untuk menerima gebrakan UTS ini. Ya Allah. Oke, kita langsung saja ya. Di UTS kali ini tuh kita akan mendapatkan soal itu kurang lebih 10, 20. Mungkin kita langsung saja ya. Kalau kita menghitung semua soalnya, itu nggak akan pernah selesai. Kita langsung saja untuk membahas soal yang pertama. Di sini yang pertama itu ada jelaskan konsep investasi dalam pandangan syariah dan perbedaan dengan investasi konvensional. Investasi itu adalah penanaman modal. Nah, berarti kalau investasi syariah itu penanaman modal yang dilakukan sesuai dengan prinsip atau dengan hukum Islam yang berdasarkan dengan Al-Quran, berlandaskan dengan Al-Quran kan, ini sudah kan, hadis serta fatwa-fatwa DSN MUI. Dan yang kedua itu ada investasi konvensional. Konvensional itu berarti yang tidak syariah kan. Nah, berarti itu investasi itu penanaman modal yang dilakukan tanpa mempertimbangkan secara khusus prinsip-prinsip agama atau moral tertentu yang secara praktik cenderung fokus pada pengembalian finansial semata untuk keuntungan perusahaan atau keuntungan pribadi gitulah. Dan yang kedua itu ada jelaskan idlimoni dalam Islam. Idlimoni itu adalah konsep yang mengacu pada larangan menyimpan uang tanpa melakukan investasi atau zakat, di mana uang yang tak disalurkan secara produktif dapat dianggap sebagai pemborosan dan bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Ternyata simpel juga ya idlimoni. Oke, kita lanjut aja ke tiga, yaitu sebutkan peraturan undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang pasar modal. Kalau kita bicara undang-undang itu ada banyak. Kita akan mengambil sedikit saja contoh undang-undangnya, yaitu salah satunya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dan yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pasar modal syariah. Dan yang terakhir itu ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK terkait tentang pasar modal. Lanjut saja ke soal yang nomor 4, yaitu perbedaan saham biasa dan saham preferred. Saham itu lebih ke penanaman modal, itu juga bisa. Tapi di sini kita langsung menjelaskan apa itu saham biasa. Saham biasa adalah memberikan pemiliknya hak atas bagian dari hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Dan yang kedua itu ada saham preferred. Saham preferred itu memberikan prioritas atas pembagian dividen atau ya itulah pembagian dividen dan likodasi perusahaan itu. Dan yang kelima itu ada jelaskan konsep kepemilikan perusahaan melalui saham. Konsep kepemilikan perusahaan melalui saham itu bisa diartikan bahwa pemegang saham memiliki bagian kepemilikan perusahaannya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Harus sesuai ya. Kalau nggak sesuai kan rugi juga kan. Oke, yang keenam itu ada jelaskan yang dimaksud perusahaan terbuka dan tertutup. Perusahaan terbuka, tertutup. Berarti kan publik. Perusahaan terbuka atau publik adalah perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara umum atau terbuka di pasar modal. Dan yang kedua ada perusahaan tertutup atau private. Perusahaan private ini dia itu sedikit pelit ya, tidak memperdagangkan sahamnya dan kepemilikannya biasanya itu terbatas dan minim yang menjadi pemegang sahamnya. Dan yang ketujuh itu ada penjelasan mengenai IPO perusahaan. IPO atau
public offering, di mana itu tuh proses di mana perusahaan pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik untuk diperdagangkan di bursa saham. Dan kita lanjut, yang ke-8 itu ada jelaskan pasar perdana dan pasar sekunder dalam perdagangan saham. Pasar perdana dan pasar sekunder itu harus digarisbawahi ya, itu berbeda. Karena pasar perdana sendiri adalah pasar di mana saham baru pertama kali diperdagangkan. Nah, kalau pasar sekunder itu adalah tempat di mana saham yang sudah diperjualbelikan antar investor. Berarti beda ya, harus ditanda bawahi, itu berbeda. Dan lanjut saja, yang ke-9 itu ada jelaskan bagaimana proses penyeleksian saham syariah. Proses penyeleksian saham syariah. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap aktivitas evaluasi atau terhadap aktivitas bisnis lah. Cara gampang sebutnya itu aktivitas bisnis perusahaan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti mematuhi kan di prinsip syariah tidak diperbolehkan riba, perjudian, atau prinsip perdagangan yang melibatkan barang-barang haram. Itu sangat-sangat tidak dianjurkan untuk diperjualbelikan. Dan yang ke-10 itu ada mekanisme transaksi saham sesuai syariah. Mekanismenya itu harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Karena kan di sini kan harus sesuai prinsip syariah kan. Nah, prinsip syariah kan seperti yang di atas tadi itu, dilarang riba, harus dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan. Benar-benar jelas dan transparan agar semua pihak itu bisa mendapatkan kepercayaannya masing-masing dan tidak merasa tertipu. Nah, ini bisa melibatkan penggunaan mekanisme jual beli yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Contohnya itu seperti akad jual beli, mudharabah, dan murabahah. Oke, untuk kali ini kita sampai sini saja. Ternyata soalnya tidak begitu banyak. Alhamdulillahnya ya, tidak begitu banyak. Jangan sampai kebanyakan, pingsan nanti kita. Oke, sekian dari saya. Akan kuhadapi semuanya, tapi kita nangis dulu. Oke, itulah slogan kita kali ini. Side eye, criminal offensive side eye. Kamu nanya.俺に才能なんてもんがあるように見えるか。俺程度でそう見えるならてめえの人生幸せだな。